Oke, makasih Mas Ferry ya. Ya. Dan teman-teman dari kesebelasan amatir ya. Dan tadi Mas Adrian juga penjelasannya detail banget terkait pertandingan di Liga Jerman minggu kemarin ya. Nah kalau misalnya dari saya mungkin perkenalan Putra dari analisis cetek, biasa ngomongin soal industri bola lah ya, yang sesuatu yang di luar dari sepak bola, meskipun juga saya suka ngomongin dari segi taktik, tapi lebih suka dari segi bisnisnya gitu ya. Nah, hari ini sesuai dengan pembicaraan dengan tim dari kesebelasan amatir dan juga teman dari Spiltak, kita juga mengarahkan untuk menyesuaikan lah ya. Jadi kita akan ngomongin hari ini terkait industri sepak bola di Jerman itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Nah, untuk itu sebelum masuk mungkin tadi Mas Adrian sempat ngomong soal beberapa klub ya, kayak Dortmund, kayak BVB, terus habis itu München, terus RB Leipzig gitu ya, terus ada Hoffenheim dan lain halnya. Nah, sebenarnya industri sepak bola Jerman itu menurut saya agak keren gitu ya, agak keren karena konsepnya sudah dari awal dengan sangat tapi sebelum kita masuk ke sana, saya mau coba mengajak teman-teman, maksudnya kita pakai suatu pendekatan yang sama gitu ya, untuk melihat industri sepak bola. Kita nggak bisa ngomong industri sepak bola, tapi ngomonginnya malah yang lain gitu. Jadi saya pengen ngajak teman-teman untuk kita sama-sama melihat dari satu pendekatan lah soal industri ini, gimana saya mencoba mengambil dari Ferran Soriano ya, sekarang jadi CEO CFG atau City Football Group. Ini buku yang dia buat sejak di Barca dulu ya, dia sukses di Barca dulu. Nah, dia bicara soal rantai nilai sepak bola, dan ini penjelasan yang paling sangat sederhana tapi paling masuk akal menurut saya. Jadi kalau misalnya kita bicara soal industri sepak bola itu sebenarnya dimulai dari pemain ya. Jadi pemainnya dulu, kalau misalnya ada banyak pemain, maka akan ada kompetisi. Kalau misalnya kompetisinya ada dengan banyak pemain dan ada kompetisi, nanti ada klub-klub untuk menaungi si para pemain tersebut. Dengan adanya para pemain di dalam klub dan berkompetisi, marketnya tercipta tuh. Makanya sponsor dan media masuk gitu. Nah, sponsor dan media ini masuk datang dengan market price. Makanya harganya itu sesuai dengan kompetisinya. Kalau kompetisinya atau klub-klubnya jelek, ya harganya ya segitu gitu loh. Harga wajar aja gitu. Kalau dia bagus, harganya akan terus naik. Apakah apakah sepak bola Jerman itu bagus atau tidak? Nanti kita bisa lihat sama-sama dengan pendekatan ini. Kita bisa melihat apakah yang diomongin analisis cetek ini benar apa bokis sih gitu. Nah, nanti saya mau kasih lihat bahwa kita bisa menjawab ya pertanyaan tadi itu dengan konsep ini di awal gitu. Nah, di sini saya juga mau ngasih tahu juga bahwa terkait dengan klub ya, klub ini biasanya ada investasi dan investor. Tadi Mas Adrian sempat ngomong soal RB Leipzig yang dalam tanda kutip bermain cantik ya dengan berinvestasi melalui para karyawannya yang dianggap sebagai community itu ya. Padahal notabene itu adalah dana dari perusahaannya sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai industri yang lain selain industri sepak bola yang di Jerman gitu ya, maksudnya Spanyol atau apa, itu kan biasanya ada investasi masuk, kayak City aja lah, kayak Manchester City gitu. Investasi masuk, tapi justru sebenarnya
kalau misalnya ada misalnya di Indonesia lah yang paling gampang, di Indonesia kan suka nyalahin klub kan ya, oh dasar investor, lalalala. Nah, itu sebenarnya bisa benar bisa salah juga. Kalau saya melihatnya malah harusnya kalau melihat dari gambaran ini sebenarnya kalau ada supporter yang nyalahin itu tuh agak salah menurut saya, karena justru investor itu punya beban terberat karena spekulatif yang untungnya itu sebenarnya kecil banget gitu. Dan dia itu kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, isinya rugi doang gitu. Makanya kalau misalnya Tarkam kan biasanya orang pemiliknya itu yang buang uang kan, dia tidak merasa atau tidak butuh untuk mengembalikan uangnya lagi gitu. Nah kalau misalnya di luar negeri sana, tentu aja investasi itu pengennya profit gitu ya. Industri itu ya pengen profit, tapi apa namanya dia memastikan pengembalian yang wajar. Jadi setiap investasi itu dia pengen balik, memang pengen balik untuk jadi profit, tapi profitnya itu dalam artian wajar gitu. Wajar untuk apa? Untuk kembali lagi ke pemainnya. Dengan pemainnya yang makin bagus, maka kompetisinya berjalan dengan baik, makin seru lagi, duit lagi masuk lagi dari sponsor dan media masuk lagi ke klub. Jadi kayak gitu aja muter terus gitu. Ya, mungkin ini pendekatan yang saya harap bisa kita pakai sama-sama dalam melihat slide deck selanjutnya gitu. Nah, sorry, mana? Lupa nih. Oh, nih. Ya, nah ini yang membedakan dari industri sepak bola Jerman ya, membedakan sepak bola Jerman dengan industri sepak bola lainnya ya di area lainnya, itu adalah Formula 50 plus 1 ya, atau 50 plus 1 ini formulanya sebenarnya kalau jadi sebelum kita bicara soal 50 plus 1 formula ini, sebenarnya intinya adalah mereka tuh nggak pengen kehilangan community-nya. Nah, kenapa sih community itu dipilih untuk apa namanya dipilih untuk jadi apa ya jadi subjek yang mereka harus utamakan. Kita harus lihat juga dari apa namanya apa ya bukan identitas politik ya, tapi apa namanya hukum dasar negaranya mereka gitu, yang memang lebih ke arah agak sedikit jiwa sosialnya besar ya. Makanya di dalam hukum dasar negara mereka itu terstated ya bahwa keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat itu di atas segala-galanya. Jadi memang itu dia komunitas itu nggak bisa dilepas begitu aja gitu. Jadi memang dia harus menjaga komunitas karena hukum dasar negaranya meminta hal tersebut gitu loh. Dan itu yang saya bilang tadi, ini apa namanya sepak bola Jerman ini keren sekali karena dia bisa mensinkronkan dengan hukum negara. Nanti juga apa namanya tergambar, nanti kita bisa lihat bahwa apa yang diregulasikan oleh operatornya itu berjalan dengan baik. Gini. Nah, salah satu contohnya adalah yang saya bilang tadi terkait berbeda dari yang apa namanya industri-industri lainnya yang fokus sama komersialisasi. Kalau misalnya di Jerman, komersialisasi itu menurut kami ya, menurut saya itu hanya bagian kecil ya dari inovasi keberlanjutan bisnis di tiap klub. Jadi yang dibuat itu dari 50 plus 1 formula ini, cara membacanya adalah mereka sangat fokus dengan komunitas. Dengan adanya komunitas, dengan komunitas yang besar ya, penonton stadionnya yang banyak ya, dan juga penonton layar kacanya yang banyak, maka marketnya tercreate lah ya, marketnya besar, maka ekonomi pun bisa masuk, sponsor dan media masuk, harganya naik. Ya. Nah, berbeda dari industri sepak bola lainnya, ketika uang itu ada, kalau di Jerman, uangnya dikembalikan lagi ke olahraganya. Ya, jadi uangnya itu dikembalikan lagi ke apa namanya klub ya, via klub ke Bundesliga-nya. Jadi untuk memperkuat si Bundesliga-nya gitu. Contohnya seperti apa dengan fokus pada sport science, infrastrukturnya dibenerin,
Dan hasil akhirnya adalah next generation players ya. Seperti yang disebut sama Mas Adrian tadi dengan sangat-sangat detail sekali. Jadi kenapa banyak bibit-bibit pemain di sana tercetak bagus dan lain halnya, karena mereka bisa mengimplementasikan konsep yang sudah dibuat oleh pihak operatornya gitu ya. Pihak operator yang kalau menurut saya sudah menyesuaikan dengan yang negaranya minta nih gitu. Nah, karena komunitas ekonomi dan olahraganya sudah terbentuk, hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah produknya gitu. Produknya adalah si kompetisi tadi, yaitu Bundesliga, Bundesliga 2, dan juga yang terbaru ada Virtual Bundesliga. Jadi Virtual Bundesliga itu ya kayak Eiffel lah gitu ya. Cuman ini jadi satu di dalam operatornya. Bedanya kalau di Indonesia Eiffel itu kan tidak jadi satu ya dengan LIB gitu. Itu yang agak aneh sih. Makanya kalau misalnya konsep dari awalnya sudah nggak jelas ya ke bawahnya nggak jelas. Kalau misalnya konsepnya jelas kayak Bundesliga ini, semuanya terstruktur rapih gitu. Dan hasil dari uang tadi ya, yang dari ekonomi ke olahraga untuk membentuk olahraga jadi bagus atau produk kompetisinya jadi bagus, sama Bundesliga pun dikembalikan lagi ke aspek-aspek teknologi untuk memperkuat Bundesliga-nya, untuk menjual atau meningkatkan valuasi, meningkatkan nilai komersialnya mereka di luar sana ya, atau pokoknya ke pembeli harganya bisa naik lah. Gitu. Contohnya atau bukan contohnya, uangnya itu lari ke mereka punya kayak anak usaha ya. DFL ini punya anak usaha, operatornya namanya DFL. DFL ini punya anak usaha namanya Sportcast. Sportcast ini fokusnya di broadcast. Nah, kenapa broadcast? Ya itu tadi, kalau misalnya fan experience dari broadcast-nya bagus, dia bisa jualan lebih bagus lagi, harganya lebih bagus lagi, bisa kemana-mana. Dan bisa ngasih konten yang jauh lebih banyak lagi, yang bisa menambah revenue dari liga itu sendiri dan juga tim-tim mereka sendiri. Lalu untuk yang data, terkait data, zaman sekarang statistical dan lain halnya kan data banyak ya gitu. Nah, mereka juga fokus ke arah sana lewat Sportech Solution. Untuk pendistribusian dari hasil Sportcast tadi dan juga datanya, mereka menggunakan satu anak usaha namanya Bundesliga Internasional, yang salah satu pembelinya adalah Mola TV ya, dari Jarum Group. Itu belinya lewat Bundesliga Internasional. Jadi seperti itu. Dan DFL Stiftung ini adalah yayasan yang memutar kembali uangnya untuk memperkuat komunitasnya lagi. Nah, ini yang pada akhirnya ini yang membentuk kenapa kita bisa menyebut bahwa industri sepak bola Jerman itu benar-benar yang bisnis yang sustainable gitu ya. Jadi bisnis yang keberlanjutannya oke banget gitu. Tapi kita harus tahu juga, karena saya pernah lihat salah satu artikel ya yang bilang bahwa kenapa Indonesia nggak bisa kayak Jerman. Lagi-lagi kita harus tahu tiap negara punya keunikan masing-masing. Kita nggak bisa jadi seperti Jerman karena memang kita bukan negara yang sosialis seperti Jerman kayak gitu. Jadi itu kita juga harus pintar-pintar untuk memilah mana yang cocok buat kita dan mana yang enggak gitu ya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi di awal terkait inovasi komersialisasi hanyalah bagian kecil dari inovasi keberlanjutan bisnis. Kembali di next slide, saya akan bicara soal, jadi gini, kenapa saya tulis di sini adalah bertumpu pada inovasi komersialisasi, karena di sini terkait komunitas ya, karena uang harga itu murah banget, tapi dia juga mau ngasih tontonan yang lebih baik atau pertandingan yang jauh lebih baik, kompetisi yang jauh lebih bagus, mau nggak mau dia kan tetap butuh uang ya untuk memberikan modal supaya mereka bisa kuat menjalani kompetisinya ya, menjalani
usahanya dan unit usahanya. Jadi mau nggak mau mereka harus fokus dengan komersialisasi tadi. Nah, contoh-contoh dari komersialisasi ini paling banyak ada di naming rights atau mereka jual nama stadion mereka diubah jadi nama brand lah gitu, nama brand. Jadi mereka jual namanya dalam sistem kontrak ya. Dari 18 klub ini kita bisa lihat dari data Statista ini hanya 4 ya, sampai hari ini hanya 4 yang tidak memaksimalkan stadion mereka untuk dijual, entah karena belum laku atau karena mereka memang nggak mau ya. Jadi ada 4 tim, yaitu Hertha Berlin, Mönchengladbach, terus Freiburg, dan Union Berlin. Selebihnya semuanya sudah dijual ya. Signal Iduna juga itu adalah nama brand, dan Allianz, Veltins, Mercedes-Benz Arena itu semua nama brand sponsor dan ada duitnya gitu. Dan terkait sponsor sendiri, yang paling menarik di Jerman, tiap klub itu mayoritas pasti punya tiga level sponsor, yaitu ada lokal, regional, dan juga global. Jadi ada tuh misalnya kalau kayak kita ya, kalau lokal tuh kayak apa? Kayak kalau di Surabaya sama Bandung tuh ada Jonas Foto misalnya gitu. Nah, Jonas Foto bisa tuh kerjasama sebagai sponsor lokalnya. Sponsor regionalnya mungkin brand Coca-Cola gitu misalnya, dan sponsor globalnya mungkin bisa Job Street atau apa gitu. Jadi seperti itulah. Dan selain itu juga ada sleeve ya, per 2015 ya. Sejak 2015 sebenarnya sudah ada sleeve sponsor, tapi per 2017 kalau nggak salah klub dibebaskan untuk menjual area apa nih? Ini sebutkan apa ya? Area tangan kirinya ya. Itu untuk dijual untuk menambah pemasukan mereka, dan hampir semua tim kecuali Freiburg ya yang telah menjual area sleeve mereka gitu, sleeve sponsor. Nah, dan yang paling yang ketiga yang cukup besar dan bisa menambah fan experience di dalam pertandingan tersebut adalah hospitality. Jadi di Jerman itu hampir di setiap stadion punya ini. Bedanya mungkin ada yang sifatnya, contoh kayak Bifabi sama Bayern Munchen, sama ini yang paling bawah itu gambar di Eintracht Frankfurt ya. Jadi dia punya kayak lounge ya, anggaplah bisnis lounge. Nah, dibagi tuh sesuai dengan, dan dijual lagi sama mereka tuh. Bisnis lounge, misalnya kayak di Frankfurt ada bisnis lounge khusus Nike nih. Jadi kita kalau misalnya mau arisan keluarga di sana sambil nonton bola juga bisa tuh. Tinggal nyewa aja, ada harganya masing-masing tergantung pihak sponsor yang beli di situ gitu, harga jualnya seperti apa. Jadi kayak sewa rumah terus kita kontrakin lagi lah kayak gitu. Tapi ini sewa ruko gitu ya untuk dijual lagi. Nah, itu mereka menjual bisnis lounge ya. Jadi ternyata banyak ya di luar negeri sana itu yang memanfaatkan hal ini. Nanti kita bisa lihat dari case study-nya. Nah, selain dari ketiga ini, kita akhirnya bisa tahu bahwa sebenarnya untuk meningkatkan komersialisasi atau fokus dengan industri sepak bola itu sebenarnya bukan di bola gitu, tapi di servis gitu. Jadi kalau misalnya servis atau jasa, di sini mungkin juga ada teman-teman yang memang berkecimpung di ekosistem industri sepak bola. Kalau misalnya servisnya nggak prima ya kita susah untuk bisa dipercaya, punya trust, dan sebutannya betul retention lagi digunakan lagi, untuk jasanya digunakan lagi itu kalau misalnya kita nggak punya servis yang bagus ke customer kita. Mau nggak mau memang
penonton itu adalah market dan customer kita. Kalau di Jerman mereka nyebutnya adalah community itu, komunitasnya mereka gitu. Jadi kalau di Jerman sana itu yang dijual itu selain ke customer juga ada ke partner seperti yang saya bilang yang tadi di business launch ini dijual ke brand-brand beda-beda ya. Nah, selanjutnya ini ada list dari apa yang kita omongin sebelumnya. Ini study case-nya dari tim kesukaannya Mas Adrian ya tadi ya. Ini Bifabi atau Dortmund. Kita bisa lihat struktur pendapatannya mereka ya. Kurang lebih hampir 46%-nya dari broadcast atau TV marketing. Yang kedua itu hampir 26,5, hampir 27% itu dari advertising atau sponsor. Dan yang menarik adalah yang tertinggi ketiga itu kita bisa lihat apa itu? Conference, catering, dan miscellaneous itu adalah conference dan catering itu adalah yang tadi saya sebut sebagai hospitality. Miscellaneous itu kalau di dalam laporan keuangannya si Dortmund, mereka nyebutnya salah satunya adalah peminjaman pemain ya, loan ya. Jadi klub lainnya itu dimasukin uangnya ke sana, dan juga ada hal lainnya adalah jadi kalau di luar negeri ternyata timnas itu kalau manggil pemain itu bayar gitu. Nah, bayarnya itu uangnya masuk ke dalam salah satu di dalam struktur dari conference catering ini gitu. Nah, setelah conference catering yang keempat adalah merchandising ya. Merchandisingnya cukup gede. Yang terakhir match operation. Kita bisa lihat sendiri di sini match operation tuh hanya nggak nyampe 10% ya. Mungkin sebenarnya kalau misalnya liganya selesai, tidak ada COVID gitu, mungkin dia bisa sampai 10% kali. Tapi karena kemarin ini kena dampak ya, 5 pertandingan home mereka tanpa penonton akibat COVID, jadi pendapatannya memang menurun, dan salah satu yang kena impact paling besar memang si match operation ini. Tapi mereka lumayan atau cukup tertolong dari tour, karena di tahun 2019-2020 itu kan di awal tahunnya atau awal musimnya itu belum ada pandemi ya, jadi seperti itu. Nah, di sini kita kalau misalnya di breakdown lagi, kalau secara nilai, kita bisa lihat efek dari pandemi ini ya, apalagi di Indonesia ya, di luar negeri ya, di Eropa aja kayak begini gitu. Kita bisa lihat bahwa match operation mereka tuh turun ya dari 44,6 euro ya, 44,6 juta euro jadi hanya 32,5 juta euro. Sedangkan tapi mereka tertolong dari advertising naik ya, dari sebelumnya 96,8 juta euro sekarang jadi 98 juta euro. Kenapa bisa naik? Salah satunya dijelaskan bahwa digital itu ternyata bisa meningkatkan pendapatan mereka gitu, karena jadi mereka juga blessing in disguise terkait COVID ini. Mereka justru bisa bisa menjual lebih banyak lagi untuk yang versi digital ya, sponsor atau editorial yang advertisement yang versi digital gitu. Dan kemudian yang TV marketing ada penambahan karena mereka juga ini termasuk UCL ya, Champions League termasuk di sini. Mungkin tidak sekencang yang sebelumnya, harusnya dia bisa lebih maksimal lagi. Kalau Bifabi ini harusnya bisa lebih maksimal lagi. Kalau misalnya dia, kalau nggak salah Piala Jerman dia cepat keluarnya, saya kurang tahu detailnya, mungkin nanti Mas Adrian bisa kasih tahu ya apakah benar omongan saya tadi. Nah terus terkait merchandising ada peningkatan, dan ini salah satu contoh keberhasilan dari COVID ya. Selain kita nggak bisa kemana-mana, ternyata penjualan mereka itu bisa melambung tinggi sangat
besar gitu ya, contoh di luar negeri sana. Jadi harusnya klub-klub bola, kalau misalnya saya kembali lagi ke Indonesia gitu, harusnya klub Indonesia itu bisa memanfaatkan ini untuk setidaknya ngetes online shop mereka tuh kayak gimana gitu, untuk meningkatkan ya itu tadi, meningkatkan pemasukannya ini, dan beberapa klub di luar negeri ternyata bisa memanfaatkan ini jauh lebih baik, dan kita bisa lihat bahwa di Bifabi sendiri yang pendapatan sebelumnya dari merchandising hanya 30 juta, sekarang jadi 33,3 juta, jadi ada peningkatan sekitar 3, something euro. Nah, yang terakhir yang terkait conference catering ya, kita bisa lihat tuh ada peningkatan yang sangat gede dari sebelumnya. Jadi memang hospitality itu cukup besar, dan itu kalau kita bisa ambil conclusion dari itu, dari yang slide sebelumnya, bahwa ternyata kalau kita bisa jualan dan servis lebih baik ya, dan bisa memaksimalkan area komersialisasi di stadion atau apapun itu yang merupakan bagian dari aset klub bola kita, ternyata bisa gitu untuk naikin pendapatannya. Tapi di sini juga ada disclaimer sedikit, sebenarnya secara pendapatan yang real bisnis hospitality makanannya memang agak turun karena COVID kan nggak banyak, karena 5 pertandingan yang mereka nggak bisa main dengan penonton itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya 5 pertandingan itu full bisa dengan penonton, mungkin pendapatan mereka dari area ini bisa jauh lebih tinggi lagi gitu. Nah, terkait sponsor sendiri, ini adalah sponsor-sponsor dari Bifabi. Seperti yang saya bilang tadi, ada mereka pasti klub-klub Jerman itu mayoritas punya 3 layer sponsor, yaitu sponsor regional, lokal, regional, dan global. Dan ini bisa kita lihat sendiri di Dortmund ya. Contoh yang sponsor regional tuh salah satunya di bawah tuh, yang paling kecil, paling bawah itu adalah Super Soccer. Jadi Mola TV itu ada di sana. Dan untuk yang premium ada Coca-Cola, ada L'Oreal, dan juga yang lebih tingginya lagi ada FIFA 21 ya, EA Sport ya. Itu sponsor sponsor globalnya, dan juga salah satunya adalah yang ada di jersey mereka itu adalah perusahaan Inggris ya, si One and One ini. Selain juga Evonik, kalau Evonik itu Jerman. Mungkin itu untuk yang slide ini, soalnya ada 60 sponsor ya. Nah, dari semua yang saya jelaskan tadi, yang paling menarik adalah kita akan balik lagi dari yang slide pertama, yang terkait industri sepak bola Jerman. Dari apa yang mereka buat di 50+1 itu, beserta turunannya itu, yang paling utama adalah ini. Jadi, kenapa sepak bola Jerman bisa hidup lagi? Ya karena mereka tadi bisa mengimplementasikan dari hukum negara, masuk ke jadi konsep atau cara berpikirnya itu udah runut gitu. Udah runut, karena runut mereka bisa jualan dengan mudah, dan akhirnya ada peningkatan pendapatan yang akhirnya berimpact-nya ke perekonomian negara. Kita bisa lihat di sisi kanan, teman-teman bisa lihat sendiri, yang ini adalah arus cash flow ya dari industri sepak bola di Jerman, di mana klub itu ada di yang profesional football yang warnanya biru muda. Yang mereka lakukan itu ya jualan media rights, terus jualan lisensi, sponsorship, terus merchandising, tiket, dan lainnya. Siapa pembelinya? Itu ada yang di paling kanan, yaitu customer ya. Jadi kalau ada yang bilang nggak mau dicap sebagai customer, ya itu
bisa dilihat sendiri lah ya, di Jerman aja disebutnya juga customer gitu. Fans itu memang market kalau di dalam bahasa marketing ya jadinya ya customer atau consumer dari suatu produknya adalah si kompetisi tadi itu. Dan dari ada yang license yang dijual oleh Bundesliga ya, bisa kita sebut Bundesliga atau klub, bisa langsung itu dalam bentuk media, sponsor marketing, licensing, outfitters, balik-baliknya, atau transport, ya, sama betting shop, itu balik-baliknya ke klub lagi. Nah, nanti klub pun untuk mengeluarkan produk kayak semacam merchandising, sponsorship, itu berhubungan dengan retail dan service lainnya. Jadi memang, muter itu baik ya, dan juga seluruh ekosistemnya atau supply chain-nya itu dapat dan udah punya peran masing-masing gitu loh. Jadi nggak ada penonton jadi CEO itu ya enggak juga di sini gitu loh. Jadi kita memang harus mendudukan peran masing-masing sesuai porsinya. Akhirnya semua win-win, dapat manfaat, ada yang dapat profitnya dalam bentuk uang, ada yang profitnya tidak dalam bentuk uang ya, atau hanya kebahagiaan, kesenangan dan lain-lainnya. Dan pada akhirnya jika dijalankan dengan baik, Jerman telah memperlihatkan ke kita bahwa mereka bisa memberikan dampak atau impact positif kepada negaranya. Makanya arus cash flow-nya terakhir itu ada di state ya, atau ke negara. Nah, seperti apa sih sebenarnya distribusi dari pendapatan di Bundesliga ini sendiri? Kebetulan McKinsey, salah satu lembaga konsultan publik yang cukup ternama, sangat ternama ya di luar negeri atau di dalam negeri juga. McKinsey ini bekerja sama dengan Bundesliga tiap 5 tahun tuh bikin kayak semacam research gitu. Nah, kita bisa lihat sendiri bahwa ada peningkatan nih ya dari 2013-2014 ke 2018-2019 media mereka nilainya naik ya. Kalau digabungkan dengan player transfer naik. Artinya apa? Kalau misalnya kita baca lagi yang tadi yang saya jelaskan di awal dari komunitas masuk ke ekonomi, dari ekonomi uangnya ditingkatin lagi di olahraga yang menghasilkan next gen of players. Nah, next generation players itu bisa mendongkrak pendapatan, struktur pendapatan baru dari trading pemain ya. Kita lihat aja dari 2013 ke 2014 ada peningkatan sekitar 10 ya, 10 itu hitungannya apa ya? 10%. Ada peningkatan 10% dari tahun 5 tahun sebelumnya. Jadi seperti itu dan advertising turun ya. Match day-nya juga kita bisa lihat turun, tapi merchandising juga turun, tapi terbantu oleh media rights dan player transfer yang kurang lebih semuanya secara total lebih dari 50%, sudah lebih dari 50% pendapatan dari Bundesliga. Nah, kalau kita bicara added value-nya, jadi ada value tambahan. Kalau value tambahan itu dari produk, nanti turunannya banyak ya, kayak ke tukang jualan bratwurst misalnya gitu, tukang jualan bratwurst di depan stadion Signal Iduna misalnya gitu. Itu adalah part of added value dari produk ini gitu. Dan kita bisa lihat sendiri di 2018 dan 2019 ada banyaknya peningkatan dari added value dari kompetisi yang digelar oleh DFL ini gitu. Dimana dari secara direct ke para pemain sendiri, para pemain mendapatkan peningkatan ya dari sebelumnya di 2013 meningkat 23% aja strukturnya meningkat jadi 21% ya, ada peningkatan 21% di 5 tahun sesudahnya gitu. Jadi ini sangat tinggi, jadi artinya pemain pun diuntungkan gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat dari struktur-struktur ini, supplier pun juga ada peningkatan sekitar 2% dari sebelumnya. Selebihnya kalau licensing agak turun ya, dari sebelumnya 21 jadi 10%.
Tapi yang bisa kita baca atau kita bisa lihat dan kita bisa pelajari ya untuk siapapun di luar sana, mungkin ada salah satu orang yang memang pengen masuk di industri sepak bola, kita bisa belajar dari industri sepak bola Jerman. Kalau misalnya cara berpikir atau konsep yang kita buat dari awal sudah benar, hal-hal seperti ini tuh sebenarnya gampang didapetin gitu, tinggal lakukannya aja. Tapi kalau misalnya dari awalnya memang udah agak ruwet ya, bawah-bawahnya pun untuk mencapai added value, meningkatkan distribusi revenue-nya, yaitu ya susah, semuanya sulit gitu. Mungkin itu aja kali ya dari saya. Silakan kalau misalnya mau berdiskusi, monggo ya. Maaf agak panjang, saya nggak tahu ini berapa menit. Nggak apa-apa Mas. Terima kasih Mas Putra ya.